lalu dalam berkaitan dengan kasus ini ada namanya Doktif, ya. Iya. Doktif itu, ya coba dicari yang keputusan kemarin. Doktif itu melakukan review terhadap produk, ya. Produk itu namanya. Produknya siapa itu? Produknya si Reza Gladys ini, gitu. Nah, produknya itu saya lupa yang direview apa, tapi dia mengakui di persidangan dia itu pernah melakukan uji mandiri terhadap produk itu, dan hasilnya adalah ditemukan bahwa barang itu mengandung produk itu mengandung bahan berbahaya, lalu kemudian tidak punya izin edar dan lain sebagainya. Nah, ini kita ikutlah di situ dalam perkara itu yang dia setelah mereview. Nikita ikutlah dalam perkara itu, kemudian dia bersuara bahwa dia sampaikan masyarakat, ya intinya begini, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tidak membeli produk-produk yang berbahaya. Kebetulan karena waktu itu yang dilihat adalah produk namanya glowing booster cell, maka si pemilik glowing booster cell ini namanya Reza ketakutan. Dia merasa ketakutan sendiri gitu loh. Nggak terima lah ya. Nggak terima, tiba-tiba dia mencari tahu, aduh gua mau ketemu Nikita nih. Bagaimana caranya ini kita supaya tidak mereview produk gua lanjut, akan direview lanjut gitu. Nah, dicarilah dokter Oki. Kebetulan mereka ini berteman sesama dokter. Dok, tolongin aku dok, aku mau ketemu Nikita, bisa nggak? Mau ngapain? Intinya begitu, beberapa kali dihubungin. Nah, singkat cerita, ditanya sama Oki, mau ngapain? Mau silaturahmi. Ya lu mau silaturahmi ada urusan apa? Sama seperti saya mau silaturahmi sama Mbak. Kalau nggak ada urusan, saya ngapain silaturahmi sama Mbak? Oke? Nah, dibilanglah di situ bekerja sama di halaman 216, Bang. Nah, di putusan dibilanglah dia mau bekerja sama Nikita. Sama Oki bilang kalau urusan bekerja sama lu ke Mail. Ismail Marzuki nih, si Ismail. Ya, gitu. Nah, di situ, makanya disitulah dibilang di putusan ini permintaan uang 4M itu didasarkan pada 2 permintaan. Ini putusan loh yang ngomong, bukan kita yang ngomong, putusan. Nah, ini loh. Bahwa uang 4M yang diterima oleh terdakwa Nikita dikarenakan saksi Reza Gladys meminta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys meminta agar direview yang baik-baik mengenai produknya overclaim. Yang tadi diinin sama si Doktif. Jadi mau bikin klarifikasi melalui Nikita gitu, sebagai influencer lah ya. Sebagai influencer karena dia tahu Nikita. Ini berarti profesional nih sebenarnya. Harus hitung profesional. Ini biayanya segini. Tapi itu kan ada persyaratan. Harus bagus. Itu harus profesional kan. Jatuhnya Mbak sendiri tahu, udah bisa jawab itu. Masa hukum nggak bisa jawab soal ini kan? Itu yang kita. Nah, permintaan yang kedua dia bilang bahwa terhadap permintaan tersebut telah terdakwa lakukan, ya. Artinya permintaan yang profesional tadi dengan harga itu sudah dilakukan, ya wajar dong dalam konteks bisnis. Udah dilakukan nih reviewnya sama Nikita. Dan maksud saya pernyataan itu sudah diputus di dalam dipertimbangkan dalam putusan ini gitu. Nah, permintaan yang kedua ya adalah terkait dengan yang kedua adalah saksi Reza Gladys Pretianisari meminta agar namanya diperbaiki dikarenakan namanya telah dijelek-jelekan oleh Doktif. Minta ke Nikita. Gimana tuh caranya? Ya kan? Memperbaiki namanya. Memperbaiki karena namanya sudah dijelek-jelekin Doktif sebelumnya segala macam. Dia datanglah tadi yang saya bilang meminta tolong dari mana? Dari Oki. Ya, minta dipertemukan. Minta dipertemukan dengan Oki. Nah, itulah tadi yang kita sampaikan bahwa uang 4 miliar yang diberikan kepada Nikita melalui Ismail Marzuki adalah karena 2 permintaan ini. Gitu. Review skincare sama minta pemulihan nama baik. Review skincare sama pemulihan nama baik. Lah lalu tiba-tiba perkara ini
hilang berapa bulan, sebulan apa 2 bulan. Tapi pembayaran udah dilakukan belum? Sudah dilakukan. Oh, sudah kelar. Sudah dilakukan, clear. Clear. Sudah dilakukan, tidak ada masalah. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan kemudian, ini kita kaget dipanggil sama polisi. Oh, rupanya Dilaporin sama si Reja Gladys ke dasar pemerasan. Jadi uang 4 miliar yang awalnya untuk pembayaran biaya 2 permintaan review tadi, iya, dianggap sebagai pemerasan. pemerasan. Oke. Dilaporkanlah di sekitar akhir bulan Desember 2024 dengan dalil bahwa Nikita dan Ismail melakukan pemerasan terhadap Reza dengan nominal 4 miliar. Oke. Padahal yang minta pertama ketemu Iya. bukan Nikita kan? Dia minta pertama ketemu kan dia. Dan uang itu diberikan atas dasar 2 permintaan. Ya, yang udah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Nah, makanya kami bilang, Pak Hakim di Mahkamah Agung, tolong benar-benar diperiksa dari segi fakta, segi hukum, sama segi sosiologis. Masa kalau kasus pemerasan, saya yang harus menentukan. Jadi ini si Reza sendiri yang menentukan di mana akan membayar, jam berapa akan membayar. Waktunya di sini mulai dari jam 11 dia rubah ke jam 1, dia rubah lagi ke jam 3. Penyerahan uang ini. Coba sadisnya dia ini menjebak orang, ya. Ini dia dijebak ini kita dijebak. Jadi kita merasa dijebak. Iya, jebak. Karena sudah jelas permintaannya itu 2. Ada bukti Iya. permintaan itu. Iya, ada bukti bahwa itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Reviewnya sudah ada gitu kan. Dan kalau bermasalah, kenapa dianggurin sampai berbulan-bulan baru tiba-tiba dilaporkan? Itu. Nah, ini kan menarik ya. Iya. Ini kan soal skincare ini kan emang lagi rame juga. Bahkan sampai sekarang juga lagi rame kan. Masih rame. Skincare berbahaya, skincare palsu dan lain sebagainya. Nah, dari pihak Nikita sendiri ada nggak lapor balik gitu ke pihak-pihak yang Itu laporan itu Bang Ada laporan, cuman ini laporan dari korbannya sendiri. Oke. Korban sendiri membeli produk yang sama persis dengan yang sekarang kasusnya yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dr. Richard Lee. Nah, sekarang ada salah satu korban yang dahulu pernah membeli produk tersebut kepada Reza Gladys. Nah, dia merasa dirugikan dan lain sebagainya, dan laporannya sekarang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Ini korbannya dengan sendiri? Produk yang sendiri. Dengan produknya sama dengan produk yang Dr. Richard Lee. Kalau dari Kenapa? Lanjut. Terkait undang-undang kesehatan. Pokoknya sama persis dengan produknya Dr. Richard Lee. Kalau Nikmir sendiri ada rencana lapor balik juga nggak? Kalau ada satu lagi perkara yang dilaporkan terkait rekaman. Ini juga sedang berjalan di Polda Metro Jaya, di unit cyber. Nah, sekarang kan sudah naik juga sidik. Udah sidik. Nah, sekarang lagi berproses. Terakhir kemarin kita dikasih SP2HP-nya, sedang dilakukan pemeriksaan terhadap ahli. Yang mudah-mudahan makin terang benderang terkait laporan-laporan ini, dan kami minta juga kepada Polda Metro Jaya agar segera memprosesnya terkait dengan saksi yang sudah dipanggil, mungkin nanti bukti-bukti juga, termasuk salah satunya nanti akan dipanggil ahli. Oh, okay.